Halo, apa kabar? Jumpa lagi kita ya. Hari ini saya mau cerita tentang kisah malam pertama. Ya. Kisah ini kisah tentang malam pertama. Jadi satu kali ada pasangan suami istri yang baru menikah, saudara. Jadi pasangan suami istri ini baru menikah, kemudian mereka mendapat satu tiket liburan, ya, bulan madu. Bulan madu di hotel. Ini nggak biasa hotelnya. Hotelnya itu dia di hotel mewah, ya, mepet sawah. Ya seperti gambar di sini. Ini hotel-hotelnya begitu ya. Itu dikelilingi dengan persawahan. Nah, ya. Jadi mereka sangat menikmati sekali karena biasanya kalau mereka nginep di hotel itu hotel yang tinggi begitu ya, di gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya dengan fasilitas yang tentunya berbeda. Tetapi kali ini mereka mendapat satu hadiah bagaimana mereka diberikan menginap di hotel yang cukup asri dan ini justru mahal begitu ya. Dan ini justru mahal karena lokasi dan situasinya memang nyaman sekali ya, apalagi orang-orang yang terbiasa tinggal di kota ya, yang penuh dengan suara dan lain sebagainya, ini akan membuat suasana menjadi berbeda. Nah, kisahnya begini. Malam itu mereka pergi ya apa sampai di tempat penginapan itu untuk menikmati malam bulan madu lah ya, bulan madu begitu. Nah, pada saat malam hari sebelum mereka tidur ya, kebetulan mereka habis jalan-jalan begitu ya. Nah, mungkin sudah agak malam begitu. Mereka mau tidur, si istri ini nggak bisa tidur. Kenapa? Ada satu suara yang dia dengar begitu ya. Dia mendengar satu suara kwek 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 kwek. Dia berpikir ini suara apa kok asing begitu. Karena dia nggak bisa tidur, dia ngobrol sama pasangannya. Bang, apa dek katanya? Itu suara apa ya bang? Kwek kwek katanya. Oh, itu suara bebek dek, kata suaminya. Ah, masa suara bebek kayak gitu bang? Kata istrinya. Iyalah dek, kayak gitunya suara bebek. Kwek 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 kwek. Itu suara bebek katanya. Terus kata si istri, enggak bang, itu bukan suara bebek. Jadi suara apa lah dek? Itu suara ayam. Ah, dari mana kau bilang suara ayam kuek-kuek? Suara ayam, kepetok, kukuruyuk, nah itu baru suara ayam. Kalau kuek-kuek, itu suara bebek. Nah saudara, perdebatan itu berlangsung sampai malam. Hanya gara-gara meributkan apakah itu suara bebek atau suara ayam. Akhirnya si suami pikir-pikir lagi, aduh, aku kan kesini mau bulan madu, mau bahagia, mau menikmati kebahagiaan. Masa gara-gara bebek jadi hilang kebahagiaan itu. Akhirnya si suami ya mengalah begitu. Iya dek, itu memang suara ayam. Kemudian si istri dia juga berkomentar. Apa komentarnya? Kalau ku dengar-dengar bang, bukan suara ayam itu. Jadi suara apa dek? Itu memang suara bebek. Nah saudara, ini satu kisah begitu ya, tentang malam pertama, bulan madu, ya. Bagaimana mereka mau menikmati kebahagiaan sebenarnya. Tapi gara-gara satu perbedaan, satu pemikiran yang berbeda membuat kebahagiaan malam itu menjadi hilang. Ya, mereka yang mencari kebahagiaan akhirnya tidak menemukan kebahagiaan hanya gara-gara ribut masalah soal
bebek atau ayam. Nah, sadar tidak sadar seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita mencari kebahagiaan, seringkali kita tidak bisa menemukannya. Karena apa, saudara? Setiap kita memiliki perspektif yang berbeda ketika kita melihat kebahagiaan. Apalagi kalau kebahagiaan berdasarkan perasaan, berdasarkan imajinasi kita masing-masing. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita bisa menikmati atau menemukan kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang sejati, saudara, sebenarnya bisa kita temukan ketika kita ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan, saudara, kebahagiaan hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus? Karena dia adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan kita di dalam Yesus Kristus tidak berdasarkan apa yang kita sukai, apa yang menurut kita, oh ini bahagia buat saya. Tidak. Melainkan kebahagiaan kita standarnya adalah Kristus. Yang walaupun kita harus menjalani dengan penderitaan, kita harus menjalani dengan sesuatu yang mungkin berat bagi kita. Tetapi jika hal itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam kita, maka itu adalah sumber kebahagiaan kita. Di dalam khotbah di bukit, di sana juga banyak diceritakan tentang kalimat bahagia. Nah, apa kaitannya dengan cerita yang pertama? Seringkali orang mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu semu. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan, terkadang orang harus melakukan sebuah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Asalkan pasangan saya bahagia, asalkan keluarga saya bahagia, asalkan bos saya bahagia, asalkan pimpinan saya bahagia. ABS, asal babe senang. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang membuat engkau hari ini bahagia? Uang? Harta? Kesehatan? Semua bisa lepas daripada. Semua bisa hilang. Tapi ketika engkau menjadikan Yesus Tuhan menjadi sumber kebahagiaanmu, engkau akan mengalami kebahagiaan yang kekal. Karena dia ada senantiasa bersama dengan engkau. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami pergumulan, asal dia ada, kita bisa melewatinya. Sang pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tak takut dia bahaya, saudara, walaupun dia ada di lembah kekelaman. Karena apa, saudara? Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Saudara, walaupun kau dalam pergumulan, walaupun kau dalam sakit penyakit, walaupun kau di dalam kehidupanmu penuh dengan penderitaan, asal Tuhan bersama dengan engkau akan melewatinya dengan sukacita. Engkau enggak sendiri. Karena ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Kalau hari ini engkau tidak bahagia dalam rumah tanggamu, datang pada Tuhan. Kalau engkau hari ini tidak bahagia dalam pekerjaan, datang pada Tuhan. Ketika engkau hari ini tidak mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan, datang pada Tuhan. Temukan kebahagiaan di dalam Kristus. Kebahagiaan yang dia berikan, damai sejahtera yang dia berikan, itu kekal. Berbahagialah saudara ketika engkau boleh menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan yang hanya engkau akan temukan di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber kebahagiaan memberkati kehidupan saudara dan senantiasa saudara hidup dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.